Pahing, jangan salah pilih sedekah. Ramadan ini penentunya. Weton Pahing dikenal memiliki api batin yang kuat. Energinya besar, tekadnya keras, auranya tajam. Tapi Ramadan ini bukan tentang menunjukkan kekuatan. Ini tentang meredamnya, dengan cara yang tidak terlihat manusia. Ada satu bentuk sedekah yang jarang dibahas. Tidak difoto. Tidak diumumkan. Tidak disebarkan. Tapi justru itulah yang paling cepat mengetuk pintu langit. Dan bagi Pahing, hasilnya bisa sangat luar biasa. Bukan hanya rezeki, tapi ketenangan yang selama ini sulit diraih. Karakter Pahing itu tidak pernah setengah-setengah. Ia tegas dalam sikap. Kalau sudah yakin, sulit digoyahkan. Kalau sudah melangkah, jarang mundur. Tapi di balik ketegasan itu, ada bara yang tidak semua orang pahami. Pahing mudah tersulut jika diremehkan. Bukan karena lemah, tapi karena harga diri dan energi batinnya memang besar. Ia tidak suka dipandang kecil. Tidak suka dianggap tidak mampu. Dan ketika api itu tersentuh sedikit saja, bisa langsung menyala. Masalahnya bukan pada apinya. Masalahnya pada arah nyalanya. Karena Pahing punya energi besar. Aura kuat. Daya dorong tinggi. Namun jika tidak diarahkan, energi itu bisa meledak. Membakar hubungan. Membakar kesempatan. Bahkan membakar rezekinya sendiri. Ramadan ini adalah momen pengalihan arah. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jika kamu merasa ini menggambarkan dirimu, tekan subscribe sekarang. Bukan sekadar dukungan, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap mengubah api menjadi cahaya. Karena setelah ini, yang akan kita bahas bukan sekadar sedekah biasa. Bagi Pahing, sedekah terbaik bukan hanya soal materi. Bukan soal angka. Bukan soal terlihat dermawan. Tapi sedekah yang bisa meredam api batin. Sedekah yang membuat ego tunduk. Sedekah yang membuat amarah melemah. Sedekah yang membuat hati lebih luas dari harga diri. Karena ketika api Pahing mulai tenang, rezeki tidak lagi datang dengan benturan. Ia datang dengan kelapangan. Dan disitulah luar biasanya Ramadan bagi seorang Pahing. 1. Sedekah diam-diam, tanpa identitas. Bagi sebagian orang, memberi itu mudah. Tapi bagi Pahing, yang sulit bukan memberi. Yang sulit adalah tidak diketahui. Karena karakter Pahing punya naluri pengakuan yang halus. Bukan selalu ingin dipuji, tapi ingin dihargai. Ingin dianggap ada. Ingin diakui bahwa ia mampu. Disinilah latihan terbesarnya. Mengapa harus tanpa identitas? Coba lakukan ini di Ramadan. Transfer tanpa nama yang bisa dikenali. Titip sedekah lewat orang lain tanpa menyebut sumbernya. Masukkan uang ke kotak amal saat masjid sudah lengang. Bayar kebutuhan seseorang tanpa pernah ia tahu siapa yang membantu. Saat itu terjadi, akan ada bisikan kecil di dalam dada. Sayang sekali tidak ada yang tahu ini dari saya. Dan justru disitulah latihan dimulai. Karena Pahing sedang belajar memadamkan ego,
bukan memadamkan kebaikan. Apa yang terjadi pada energi Pahing? Pahing itu elemen api. Api selalu ingin terlihat. Nyala itu sifatnya tampak. Terang itu sifatnya menarik perhatian. Tapi ketika api belajar menyala dalam diam, ia berubah menjadi bara. Dan bara itu lebih kuat, lebih stabil, lebih tahan lama. Sedekah tanpa identitas mengubah, ego menjadi ikhlas. Harga diri menjadi kerendahan hati. Ledakan menjadi ketenangan. Bagi Pahing, ini bukan sedekah biasa. Ini adalah penataan ulang energi batin. Efek gaib yang tidak disadari. Ketika kamu memberi tanpa nama, hati jadi lebih ringan. Tidak ada ekspektasi balasan manusia. Tidak ada kekecewaan jika tidak dihargai. Dan justru di situ rezeki mulai bergerak lebih halus. Karena seringkali, rezeki Pahing tersendat bukan karena kurang usaha, tapi karena energi batinnya terlalu keras. Sedekah diam-diam itu seperti menurunkan suhu api. Bukan mematikannya, tapi membuatnya terkendali. Latihan 7 hari Ramadan. Coba lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Setiap hari, satu kebaikan yang tidak diketahui siapapun. Tidak pasangan, tidak teman, tidak keluarga. Biarkan hanya kamu dan Allah yang tahu. Di hari ke-7, rasakan perubahan dalam dadamu. Biasanya, amarah lebih lambat naik. Pikiran lebih jernih. Hati tidak mudah tersinggung. Itu tanda api Pahing mulai tunduk. Karena bagi Pahing, yang paling besar bukan jumlah sedekahnya, tapi keberanian untuk berbuat baik, tanpa perlu terlihat hebat. Jika kamu Pahing dan siap mencoba, mulai malam ini. Tanpa pengumuman, tanpa cerita, tanpa jejak. Biarkan langit yang mencatat. 2. Memaafkan tanpa memberitahu. Ini yang paling berat bagi Pahing. Karena Pahing itu apinya nyata. Jika tersinggung, ia ingin meluruskan. Jika disakiti, ia ingin menegaskan batas. Jika dikhianati, dadanya panas bukan main. Tapi justru disitulah ujiannya. Memaafkan tanpa memberitahu berarti tidak membalas, tidak menyindir, tidak mengungkit di lain waktu, tidak membuat orang merasa bersalah agar kita terlihat lebih benar. Diam, lalu benar-benar lepaskan. Bagi Pahing, ini bukan kelemahan. Ini pengendalian api. Karena api yang tidak diarahkan akan membakar sekitar. Tapi api yang ditahan, disaring, dan dipilih waktunya, berubah jadi cahaya. Memaafkan tanpa pengumuman adalah sedekah energi terbesar. Kita tidak sedang mengalah. Kita sedang memilih tidak mengotori batin dengan bara yang sama. Dan anehnya, ketika Pahing mampu melakukan ini, wibawanya justru naik. Orang mungkin tidak tahu ia memaafkan. Tapi semesta tahu ia berhasil menaklukkan dirinya sendiri.
Dan bagi watak Pahing, menaklukkan diri jauh lebih agung daripada menaklukkan orang lain. 4. Mendoakan diam-diam setelah tahajud. Pahing itu kuat. Bukan hanya kuat amarahnya, tapi kuat getar batinnya. Jika diarahkan, ia bisa menjadi pribadi dengan daya spiritual yang dalam. Jika tidak diarahkan, ia mudah terseret gelombang emosi sendiri. Disitulah pentingnya tahajud. Karena bagi Pahing, malam adalah ruang pendingin api. Saat dunia sunyi, ego melemah. Saat tubuh lelah, hati justru jujur. Ramadan adalah momen penguatan getar batin. Puasa menahan lisan. Tarawih melatih raga. Dan tahajud menyambungkan roh. Mendoakan diam-diam setelah tahajud bukan hanya soal meminta. Itu latihan merendahkan api diri di hadapan Allah. Bagi Pahing yang pernah tersakiti, jangan hanya memaafkan. Naikkan levelnya, doakan. Bukan agar terlihat suci. Bukan agar orang tahu kita ikhlas, tapi agar batin kita bersih sebelum fajar. Dalam sepertiga malam terakhir, saat sujud terasa lebih lama, bisikan dengan lirih. Ya Allah, kulo nyuwun, resiki manah kulo saking dendam lan panas ati. Menawi wonten tiang ingkang net nglarani kulo, mugi panjenengan paringi pitedah lan kabecikan dhateng piyambakipun. Sampun kersa Gusti, kula mboten kepengin males, kula kepengin tentrem. Paringi kula kekuatan ngendhaleni hawa nepsu, lan paringi ati ingkang langkung sabar lan wicaksana. Doa seperti itu bukan hanya untuk orang lain. Itu untuk diri sendiri. Karena ketika Pahing mendoakan orang yang pernah menyakitinya, getaran batinnya berubah. Api yang tadinya membakar, pelan-pelan menjadi cahaya. Dan di bulan Ramadan, doa yang lahir dari hati yang sedang belajar ikhlas itu berbeda rasanya. Lebih ringan, lebih dalam, lebih dekat. Pahing tidak perlu kehilangan apinya. Cukup arahkan. Karena jika api itu dibawa ke sajadah, ia tidak lagi menjadi amarah, ia menjadi kekuatan doa yang menembus langit. Hasilnya bisa sangat luar biasa. Bukan selalu uang mendadak. Bukan selalu proyek besar tiba-tiba cair. Bukan selalu transferan masuk tanpa diduga. Kadang hasilnya jauh lebih halus, tapi justru lebih menentukan arah hidup. Masalah yang rumit tiba-tiba menemukan jalan. Yang tadinya buntu, mendadak ada celah. Yang tadinya tegang di kantor, mendadak mencair tanpa drama. Yang tadinya hubungan keluarga panas, perlahan jadi adem. Itu bukan kebetulan. Karena ketika Pahing mulai mengarahkan apinya lewat tahajud dan doa diam-diam, yang berubah pertama kali bukan keadaan, tapi getar dirinya. Dalam kehidupan nyata, Pahing sering diuji di 3 tempat. Di pekerjaan, mudah tersulut karena merasa tidak dihargai. Di rumah, cepat tersinggung karena merasa lelah sendiri. Di pergaulan, keras mempertahankan harga diri. Api itu nyata. Tapi ketika setiap malam ia sujud dan berkata dalam lirih,
Ya Allah, mugi dipun paringi dalam metu saking keruwetan gesang kulo. Menawi rezeki kulo sampun cedhak, bukakno lawange kanthi cara ingkang paling esai. Menawi atiku taksih panas, ademno kanthi rahmat enyu. Pelan-pelan yang berubah bukan hanya situasi. Cara melihat situasi ikut berubah. Masalah yang tadinya terasa seperti penghinaan, ternyata hanya miskomunikasi. Rezeki yang terasa serat, ternyata sedang diputar arahnya. Orang yang terasa memusuhi, ternyata hanya sedang membawa ujian naik kelas. Hati yang panas jadi ringan. Karena dendam menguras energi. Sedangkan doa mengisi ulang energi. Dan seringkali, rezeki datang bukan karena kita memaksa, tapi karena kita sudah bersih dari bara yang menghalangi. Pahing itu seperti api. Jika diarahkan, ia menerangi jalan karirnya, menerangi keluarganya, menerangi lingkungannya dengan wibawa dan ketegasan yang matang. Jika liar, ia membakar relasi, membakar peluang, bahkan membakar dirinya sendiri dengan stres, overthinking, dan konflik yang tak perlu. Ramadan, tahajud, doa diam-diam, itu bukan ritual kosong. Itu cara mengalihkan api dari emosi menjadi energi. Dan ketika api itu sudah menjadi cahaya, hasilnya memang bisa sangat luar biasa. Bukan sekadar kaya harta, tapi kaya tenang, kaya kendali diri, kaya keberkahan yang pelan tapi pasti. Karena bagi Pahing, kemenangan terbesarnya bukan mengalahkan orang lain, melainkan mampu mengarahkan apinya ke arah yang diridhai Allah.